Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTS kita ada 50 soal, pilihan ganda semua. Nah, pilihan gandanya ini sebenarnya adalah soal-soal yang sudah pernah Bu Zara jelaskan, tapi kita bahas lagi ya supaya nilai kalian semuanya baik. Nah, di Classroom sudah Bu Zara sampaikan ada kisi-kisinya. Yang pertama yaitu mengurutkan teks prosedur, kemudian menentukan tujuan teks prosedur, ketiga menentukan struktur teks prosedur, menentukan kalimat imperatif, menentukan kalimat pasif, menentukan kata keterangan, kalimat imperatif, kalimat saran, ciri kebahasaan, jenis teks prosedur, kalimat batasan, konjungsi, dan isi dari teks prosedur. Karena cuma satu bab, jadi setiap kisi-kisi ini ada di beberapa nomor. Seperti itu ya. Nanti ada teks prosedur, ada langkah-langkahnya, jadi bagian langkah-langkahnya. Nah, teks prosedur ini judulnya banyak sekali. Di sini dijelaskan bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 judul teks prosedur. Ya, kalau latihan soal sudah diulangi, ulangan harian dikerjakan dengan baik, kalian pasti sudah tahu nih kira-kira judul teks prosedur ini apa nih gitu. Nah, teks prosedur ini di soalnya diacak-acak. Lalu tugas kamu untuk mengurutkan gitu. Misalnya nih ya, yang pertama nomor 1 misalnya langkah membuat mie instan misalnya. Yang pertama menyajikan, yang kedua merebus air, yang ketiga masukkan mie dan bumbu. Nah itu kan urutannya salah ya. Nah tugas kalian adalah mengurutkannya. Jadi nomor 1 sudah pasti merebus air hingga mendidih, lalu yang kedua masukkan mie dan bumbunya, dan yang terakhir dihidangkan gitu. Jadi jawabannya 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 atau 2, 3, 1. Nah sesuai soalnya kalian harus perhatikan tuh urutan yang terbaik yang mana. Satu pesan Bu Zares, silahkan menggunakan teknik eliminasi yang artinya mana jawaban yang paling tidak mungkin, harap langsung aja dieliminasi gitu ya. Kan biasanya yang namanya teks prosedur itu yang pasti biasanya yang di awal adalah menyiapkan alat dan bahan biasanya gitu ya. Jadi kalau nanti ada pilihan kata menyiapkan alat dan bahan ada di belakang gitu, maksudnya berarti itu udah pasti salah, apalagi kalau menghidangkan duluan gitu. Jadi kalian dicek-cek aja kira-kira mana sih yang paling tepat. Maksudnya adalah teks prosedur ini dibuat untuk apa gitu. Semisal nih ada teks prosedur yang kayak waktu ulangan kemarin atau soal latihan kemarin kan tentang bagaimana sih cara kita supaya bisa membaca puisi gitu kan di atas panggung. Nah, berarti tujuannya apa? Untuk untuk memberi pemahaman misalnya kepada pembaca cara membaca puisi di atas pentas misalnya. Mudah-mudahan itu yang keluar, tapi kan nggak tahu ya. Atau misalnya tadi cara membuat mie instan berarti untuk memahami atau memberikan informasi tentang cara memasak mie instan yang enak gitu misalnya. Iya. Jadi di sini kakak itu tuh ada 2 jenis ya. Ada materinya artinya gini.
belum nyampe ke prakteknya gitu. Kan kalau materinya berarti ini kan beragam ya, nomornya ada banyak, ada berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh ada 8 loh soal tentang struktur. Di sini pertama ya, saran Ibu, kalian harus hafalkan urutannya ya, urutan. Setelah urutan, kalian harus tahu nih pengertian dari semuanya gitu. Misalnya nih pertanyaannya ya, bagian dari teks prosedur yang berisi cara-cara atau langkah-langkah membuat sesuatu adalah bagian dari teks prosedur, misalnya kayak gitu, atau adalah bagian dari struktur. Nah, berarti kan jawabannya langkah-langkah kayak gitu. Atau nih, misalnya kalian diberikan penggalan atau kutipan teks prosedur. Yang ditanyakan adalah kutipan teks di atas merupakan bagian teks prosedur. Nah, contohnya nih, misalnya soalnya seperti ini. Telur, terigu, misalnya ya, susu, coklat. Nah, gitu ya soalnya. Lalu pertanyaannya begini. Kutipan teks di atas merupakan bagian dari, nah jawabannya udah pasti, alat dan bahan. Gitu. Tapi kalau misalnya di soalnya pertama-tama masukkan gula, kemudian masukkan telur, kocok 15 menit. Nah, kemudian tuangkan ke cetakan. Nah, itu langkah-langkahnya gitu. Ya bergantung soalnya apa. Pasti kalian bisa karena kan kalian sudah belajar kan, ada di buku semuanya ya. Itu tadi masalah tentang struktur, ingat ya. Yang pertama urutannya. Ya, ada tujuan kan. Kemudian alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat itu penutup atau penegasan ulang gitu ya. Nah, kalau di buku kalian kan penutup ya. Nanti kalau misalnya ketemu penegasan ulang itu sama aja gitu ya. Kemudian penegasan yang perlu kalian tahu bahwa penegasan ulang itu tidak wajib ada. Boleh ada, boleh tidak. Nah, jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah, larangan, seperti itu. Jadi misalnya kalau kamu disuruh mamahmu ngapain gitu, misalnya Ana tolong sapu lantainya, misalnya gitu. Nina tolong siram bunga gitu ya. Nah, itu adalah imperatif. Jadi orang tuamu tuh minta tolong, atau jangan lupa ya sarapan, itu juga imperatif gitu ya, Kak. Nah, biasanya Kakak imperatif itu menggunakan tanda seru tuh. Kamu hafalin deh, cari ciri-ciri imperatif gitu kan. Terus biasanya Kakak di teks prosedur itu ada kalimat imperatifnya gitu. Selain informasi ada imperatifnya. Misalnya nih ya, potonglah kue menjadi 5 bagian misalnya gitu ya. Nah, itu kan memerintah kita. Kalau mau menghidangkan kue harus dipotong menjadi 5 bagian misalnya. Atau sajikan kue tersebut misalnya gitu di atas piring misalnya. Namanya kan nggak ada salah sama kan? Nggak apa-apa. Nah, ada tidur di sini. Nah, ciri-cirinya tuh ada lah, kan gitu ya. Tapi kalau kah bukan. Kalau kah kan nanya, betul kah gitu kan. Tapi kalau ambilkan itu nyuruh, atau ambillah itu nyuruh. Tapi kalau ambilkah itu bukan. Iyakah itu nanya gitu. Jangan sampai kamu salah ciri-ciri dari imperatif. Jadi nanti ada pilihan A, B, C, D. Kamu disuruh menentukan yang mana itu kalimat imperatif.
Ciri yang paling normal, yang paling ketara itu harus ada tanda serunya ya, pentung. Nah, itu biasanya. Gampang kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang lah ya. Selanjutnya ya, kalimat pasif. Jadi, ada dua nih soalnya ya, dua jenis. Yang pertama, kalian hanya mencari kalimat pasif. Yang kedua, kalian disuruh mengubah gitu ya, dari kalimat aktif menjadi pasif. Santan jangan diaduk terlalu lama misalnya ya. Nah, diaduk itu kan awalannya di. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pasif. Nah, kalau aktifnya mengaduk gitu. Itu kalau tadi hanya mencari. Nah, kalau mengubah berarti tadi kayak gini. Misalnya ya, nih. Gitar harus dipegang dengan posisi yang paling nyaman. Misalnya, itu pasifnya. Berarti kalau aktifnya berarti gini. Kita harus memegang gitar dalam posisi yang nyaman. Kalau tadi kan gitar harus dipegang dengan posisi yang nyaman. Objeknya pindah ke depan gitu ya. Jadi misalnya gini, Zares menulis surat. Kalau diganti surat ditulis oleh Zares kayak gitu. Jangan kebalik, jangan sampai jadi kayak gini. Zares ditulis surat. Nah, logikanya kemana? Masa bukan ditulisin surat? Nah, itu salah. Oke, lanjut. Nggak lama. Kalau nanti kalau kalian ada yang bingung, boleh deh hubungin Bu Zares di grup IG yang kita sudah buat ya. Kayaknya nggak gampang aja. Asia. Nah, keterangan ini biasanya ada keterangan waktu, keterangan syarat, keterangan alat, keterangan cara gitu ya. Nah, keterangan waktu berarti itu ada waktunya. Waktunya itu misalnya pada saat pagi, saat malam gitu kan. Ketika ibu berangkat gitu. Jadi kalau di sore hari boleh gitu. Kalau keterangan cara, misalnya cucilah sayur itu dengan cermat gitu ya. Terus kalau makanlah mie itu dengan perlahan, itu cara. Kalau alat, makanlah mie itu dengan garpu, makanlah mie itu dengan sumpit. Nah, gitu. Potonglah sayur itu dengan pisau. Tapi kalau yang tadi, syarat nih. Kalau ingin jika ingin naik kelas, kalian harus belajar giat, misalnya gitu. Atau kita bisa mendapatkan juara 1 jika belajar dengan giat, misalnya. Jadi kalau ingin mencapai tujuan, jadi ada syaratnya, gitu kan. Kalau mau juara 1, kita bisa juara 1 jika belajar giat. Syaratnya apa kalau mau juara 1? Ya belajar giat. Nah, kayak gitu. Imperatif udah. Akhiran kan ya. Maksudnya gini, cari kalimat perintah yang ada akhiran kan gitu. Saran itu sebenarnya bagian dari imperatif juga, tapi ini benar-benar hanya ngasih saran aja, nggak harus diikutin gitu ya. Misalnya kayak gini, makanlah mie itu dalam keadaan mendidih gitu misalnya. Ya itu kan cuma saran aja. Ya kalau kamu mau makan anget boleh, mau makan pas dingin juga boleh. Itu cuma saran. Nah, ini apa namanya? Bisa jadi suruh materinya nih apa aja, kan ada banyak tuh ya, kayak penomoran, konjungsi gitu kan, keterangan. Nah, kalian hafalin tuh apa namanya materi itu.
Jenis teks prosedur itu ada membuat, melakukan, memainkan, atau menggunakan. Gitu. Kalau membuat berarti biasanya nih ya, membuat makanan, membuat hastakarya, membuat kerajinan. Kalau dibukukan kan membuat getuk. Terus ada lagi nih, melakukan. Itu biasanya tutorial senam atau nari biasanya. Memainkan atau menggunakan. Kalau memainkan biasanya alat musik. Kalau menggunakan biasanya suatu alat kan, misalnya kayak termometer, gimana caranya. Terus ngidupin komputer gimana caranya. Nah, kalian nanti dikasih soal yang benar-benar gampang dan kalian hanya menentuin tuh, ini sebenarnya membuat, menggunakan atau apa nih. Gitu. Coba nih, kalau cara ngidupin komputer membuat atau menggunakan? Kayaknya menggunakan ya, karena kita nggak bikin. Kalau itu kan nggak buat komputer. Jadi menggunakan. Asia. Kalimat batasan itu maksudnya harus kita lakukan. Misalnya nih, masak mie dibilang 5 menit aja misalnya atau 3 menit aja. Ya itu harus dilakukan gitu. Karena kalau terlalu lama nanti mie-nya nggak enak. Jadi sesuai resep seperti itu. Atau misalnya kalau di resep itu dibilangnya kalau masak telur itu cukup beberapa menit saja misalnya, nggak usah terlalu lama karena kan cuma ngerebus satu, takutnya malah jadi gosong kalau kelamaan atau kematangan atau gimana gitu kan nggak enak. Atau malah kamu terlalu sebentar masih mentah dong, jadi harus ikuti instruksi. Nah, itu batasannya. Jadi instruksi yang wajib dilakukan ya, batasan itu ya. Selanjutnya konjungsi. Nah, konjungsi ini sebenarnya masih ada hubungannya sama keterangan ya. Jadi konjungsi ini biasanya yang paling banyak itu dibahas tentang konjungsi temporal. Temporal itu adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Nih, misalnya saya berangkat ketika ibu sedang memasak nasi, misalnya. Saya pulang kerja ketika matahari sudah tenggelam, misalnya gitu. Saya berangkat ketika matahari sedang bersinar terang, misalnya gitu. Saya berangkat sebelum ibu pergi, misalnya. Jadi hafalin tuh konjungsi-konjungsi temporal. Biasanya temporal sih. Isi atau informasi dari teks prosedur. Ini sebenarnya kayak teks yang lain. Artinya gini, ini teks prosedur, kamu suruh cari tahu nih, ini tentang apa. Oke. Nah, begitu gampang ini soalnya ya. Pokoknya gampang. Bu Zara doakan kalian semua bisa mengerjakan ya. 100 semua jangan remedi. Amin. Oke, cukup sekian materi dari Bu Zares. Bu Zara harap kalian tidak remedi ya. Dadah.